Beresan malam, Habibi dan Riri menunggu dengan cemas pasangan Dini dan Randy yang juga belum kembali, padahal malam semakin larut. Mereka mencemaskan keduanya, karena tak mungkin pergi ke toilet harus lama itu, mengingat toilet yang tersedia di area cukup dekat. Kak, gimana kalau kita susul aja? Aku cemas banget, Kak. Masa ke toilet udah 2 jam belum balik? Riri mengajak Habibi untuk menyusul. Tapi ini udah larut malam Eli, orang-orang juga udah tidur. Keadaan sepi begini. Habibi merasa sedikit ragu untuk menyusul. Kakak kok gitu sih? Gak cemas sama Kak Randy, sahabat kakak? Tanya Riri. Cemas banget Eli, tapi kan kita juga gak mungkin susul mereka dalam keadaan sepi di jam segini. Ini bahaya Eli, apalagi kamu cewek. Jawab Habibi, sama cemasnya, tetapi tak mau membahayakan Riri juga. Masalahnya adalah, Riri sudah dipercayakan padanya oleh orang tua Riri. Habibi tak mau membuat mereka kecewa jika sesuatu yang buruk terjadi pada Riri. Ya udah, kalau gitu aku pergi sendiri aja. Kakak diam aja di sini. Tidur manis, gak usah ikut aku. Riri beranjak keluar dari tenda hendak menyusul Dini dan Randy. Tetapi dengan cepat, Habibi menahannya. Oke, kita pergi. Tapi kamu janji jangan jauh-jauh dari aku. Kamu udah dititip ke aku. Jadi aku harus bertanggung jawab apapun yang terjadi sama kamu. Habibi meminta Riri berjanji. Oke, aku janji akan sama kakak terus. Jawab Riri bersemangat. Habibi meminta Riri memakai jaketnya, karena udara malam di puncak sangatlah dingin. Mereka harus mengamankan diri juga selagi mencari Dini dan Randy. Setelah menutup tenda, keduanya pergi dari area hutan pinus, tempat mereka berkemah. Habibi dan Riri pergi ke toilet umum yang tersedia di sana, tetapi ternyata toiletnya rusak dan dalam perbaikan. Pantas aja mereka nggak ada, toiletnya rusak. Pasti mereka cari toilet ke tempat yang jauh. Ucap Riri. Iya, tapi kemana ya? Tanya Habibi. Kita cari aja terus Kak. Aku takut mereka kenapa-kenapa. Ajak Riri. Ayo, Habibi kali ini tak beralasan lagi. Jika Randy dan Dini tak ada di sekitar sana, maka pasti mereka berada di tempat yang jauh. Itu membuat Habibi semakin cemas. Habibi dan Riri berjalan bersama menyusuri gelapnya malam. Keadaan sangat sepi, semua orang terlelap. Woi, Bangste, jangan lari loh. Teriak salah satu begundal itu kepada Dini dan Randy yang masih berlari-lari dari mereka. Mereka sangat murka. Mereka ingin menangkap 2 sejoli itu dan memberikan hukuman pada keduanya yang telah membodohi mereka tadi. Randy dan Dini berlari entah kemana tujuannya, yang penting bisa lolos. Randy tak melepaskan tangan Dini sejak tadi mereka kabur. Tangan Dini selalu digenggamnya untuk memastikan Dini akan selalu bersamanya. Mereka sudah berlari cukup jauh dari area hutan pinus, menerobos malam yang sangat gelap dengan nafas terengah-engah. Dalam pelariannya itu, Dini merasakan perutnya sakit. Dini pernah mengalami keguguran. Dia tak mungkin bisa sepulih seperti sebelumnya. Dini berhenti berlari. Kak, sakit. Keluhnya sambil memegangi perut. Sakit? Kita gak ada waktu lagi, Din. Mereka semakin dekat. Randy memikirkan kemungkinan buruk jika mereka ditemukan. Tapi sakit banget, Kak. Sakit. Dini tak tahan. Bukan hanya perut, tetapi kaki juga sangat sakit dirasakannya. Kejaran mereka semakin dekat. Mereka terus mengumpat kepada keduanya. Randy dengan cepat meminta Dini naik ke punggungnya. Dini menolak, karena Randy akan sangat kelelahan jika berlari sambil menggendong dirinya. Gak usah mikirin itu, cepetan naik. Bentak Randy. Randy tak mau menunggu alasan apapun dari Dini. Keadaan sedang tak baik-baik saja. Mereka tak bisa bersantai-santai. Dibentak oleh suaminya. Dini naik ke punggung Randy. Randy dengan sisa tenaganya berlari secepat yang dia bisa. Tak peduli kakinya sakit atau kram. Yang penting dia dan Dini selamat. Woi, Aninanagram. Berhenti loh. Teriak mereka lagi. Randy semakin mempercepat larinya hingga mereka tanpa sadar memasuki kebun teh. Randy membawa Dini bersembunyi di balik hamparan pohon teh. Keempat orang itu menyusul mereka ke dalam kebun teh, berpencar mencari keduanya di antara hamparan pohon teh. Kakak, aku takut.
Mereka masih mengejar kita. Dini ketakutan. Tubuhnya bergetar. Sesti, jangan berisik, Din. Kalau kita bersuara, mereka bakal dengar. Randy meminta Dini untuk diam. Dini sangat ketakutan. Suasana ini mencekam baginya. Randy memeluk Dini erat. Dia harus melindungi Dini dari orang-orang jahat seperti mereka. Ketemu gak? Teriak salah seorang dari mereka pada temannya. Belum. Jawab yang lainnya. Cari terus. Gue mau mereka ketemu. Terus kita jadiin santapan malam ini. Perintah orang tadi. Suaranya terdengar sangat murka. Sepertinya, dia adalah ketua kelompok para lelaki pemabuk tadi. Karena sejak tadi pun yang lain hanya mengikuti perintahnya saja. Manis, kamu di mana Manis? Suara seorang dari mereka terdengar lembut. Mendekat ke arah tempat persembunyian Dini dan Randy. Ayo keluar sayang, kita main-main sama Eyuk. Seru loh, apalagi mainnya berlima. Ucapnya lagi. Seperti seorang predator yang tengah menyiapkan jebakan untuk mangsanya. Mendengar suara itu kian mendekat. Dini semakin bergetar. Jantungnya berdebar tak karuan. Tangisnya hampir pecah. Randy memeluknya semakin erat. Menenangkan Dini agar tak terlalu panik. Kakak, aku tak hampa. Sebelum Dini bisa menyampaikan ketakutannya, Randy membekap mulutnya. Ini dilakukan agar Dini tak bersuara lagi. Suara Dini bisa memancing kedatangan mereka. Sorry, tapi kalau lo ngomong terus bisa bahaya. Randy meminta maaf. Hanya ini yang bisa dilakukan untuk mengamankan diri mereka. Dini mengangguk paham. Memang tak seharusnya Dini banyak bicara di saat seperti itu. Suara langkah dari gesekan sandal dan rumput terdengar semakin mendekat. Randy dan Dini semakin merapatkan diri pada pohon teh. Manis, anak manis, di mana kamu sayang? Keluarlah. Pria itu memanggil Dini dengan nada bernyanyi. Dini semakin takut saja. Ayo keluar sayang, kita main-main sama enak loh. Ucapnya lagi. Langkah itu semakin dekat. Gelap malam membuat apapun tak terlihat, tetapi dengan sinar bulan, bayangan manusia bisa terlihat, meski tak begitu jelas. Orang itu semakin mendekat, dan semakin dekat pada keduanya. Botol minuman masih dipegang di tangannya. Jantung Dini kian berdebar. Habislah riwayat mereka saat ini juga. Saat orang itu lebih dekat lagi dengan mereka, bayangannya terlihat, langkahnya semakin dekat. Jadi di sini ya sejak tadi, ucap orang itu, menemukan Dini dan Randy. Meski tak terlihat, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa dia tersenyum miring pada keduanya. Tanpa basa-basi, Randy menarik kaki orang itu hingga terjatuh, dan tubuhnya terlentang. Randy dengan cepat merebut botol di tangannya. Kemudian memukulkannya pada kepala orang tadi sebanyak 2 kali. Argogi, anjing anagram, bangstek kecil sialan. Umpat orang itu kasar. Kepalanya sangat sakit dan berdarah akibat pukulan Randy yang sangat kencang. Randy menarik tangan Dini, membawanya melarikan diri lagi dari kebun teh. Ketiga temannya berlari ke arahnya, ketika dia mengerang dan berteriak mengumpat. Mana mereka? Tanya salah satunya. Mereka kabur. Bego. Cepat kejar. Bentak ketuanya yang dilukai oleh Randy tadi. Ketiga orang itu kembali berlari untuk mengejar Dini dan Randy. Dini dan Randy berlari semakin jauh. Jauh dari area hutan pinus, jauh dari kebun teh, dan jauh dari tempat wisata. Mereka tak tahu akan berlari kemana lagi. Yang pasti mereka harus terus bersembunyi hingga matahari terbit. Dengan begitu mereka bisa melapor pada polisi setempat. Riri dan Habibi masih mencari keduanya. Berbekal senter yang mereka bawa, mereka memanggil nama Dini dan Randy di keheningan malam. Kak, mereka nggak ada juga. Hiks. Riri terisak, mencemaskan keadaan Dini yang hingga saat ini belum ditemukan. Cup. Jangan nangis ya, kita tetap cari mereka. Habibi mendekap Riri, menenangkan kekasihnya. Tapi, kalau kayak gini, mereka pasti dalam bahaya, Kak. Aku takut Dini dan Kak Randy kenapa-kenapa. Aku takut, Kak. Takut. Riri terus menangis. Habibi juga mencemaskan keduanya. Tetapi mereka tak bisa terus mencari jika tak ada satupun hal yang bisa dikaitkan dengan keberadaan mereka. Dini dan Randy tak membawa ponsel mereka.
sehingga Habibi kesulitan untuk menghubungi mereka. Ren, Din, dimanapun kalian, gue harap kalian baik-baik aja, gumam Habibi. Riri masih menangis di pelukannya, sambil terus berjalan untuk mencari keduanya. Sudah cukup jauh mereka pergi dari area hutan pinus. Mereka berpapasan dengan 4 lelaki tadi. Habibi memeluk Riri dan menyingkir dari hadapan mereka, takut jika mereka akan menyakiti. Tetapi mereka berlalu begitu saja, sambil terus mengumpat. Salah satu dari mereka memegangi kepala yang dilukai oleh Randy tadi. Sialan, 2 anak biarengsek. Berani-beraninya mereka mukul gue pakai botol. Awas aja kalau ketemu lagi. Gak akan gue kasih ampun. Bakal gue habisi di tempat. Umpat lelaki yang terluka. Kemana tadi pasangan bocah itu pergi? Tanyanya pada salah satu temannya. Kayaknya jauh dari kebun teh. Kita nggak bisa ngejar mereka lagi, jawab temannya. Janenegram kecil, bangste kecil, mereka harus ditemukan. Gue nggak mau tahu. Lelaki yang terluka masih ingin menemukan Dini dan Randy. Mereka pun berlalu. Mendengar percakapan 4 orang itu, Habibi dan Riri menduga jika pasangan bocah yang dimaksud oleh mereka adalah Dini dan Randy. Habibi dan Riri semakin merasa khawatir. Jika 4 orang tadi mengatakan sesuatu seperti itu, maka itu artinya Dini dan Randy memang dalam bahaya. Tapi mereka tak tahu harus mencari kemana. Mereka tak tahu keberadaan keduanya. Dini dan Randy terus berlari. Lelah yang sudah mereka rasakan tak dihiraukan lagi. Mereka berlari secepat mungkin, melewati jalan setapak yang dipenuhi dengan bebatuan kerikil. Karena berlari terlalu cepat, Dini terjatuh. Kakinya terkilir. Argogi, kakak sakit, kakiku sakit, rintih Dini. Randy langsung membantu Dini berdiri, tapi kaki Dini tak bisa dipakai untuk berjalan lagi. Ya ampun, ada-ada aja, gumam Randy sedikit kesal. Shh. Dini merintih, kakinya tak boleh disentuh, sangat sakit. Randy terpaksa menggendong Dini lagi, dan pergi cepat dari tempat itu. Randy berlari lagi, hingga sampai di sebuah jalan menuju perkampungan. Ada gapura di sana, yang menandakan itu sebuah kampung. Jalannya tak begitu besar, namun mobil bisa masuk. Randy berhenti berlari, dan berjalan agak cepat, setelah memastikan mereka tak mengejar lagi. Jalan itu diterangi dengan lampu jalan yang buram. Saat mereka memasuki gapura kampung itu, terlihat sebuah pos kamling, yang dimana di dalam pos itu terlihat beberapa orang bapak-bapak yang sedang bertugas sambil bermain kartu. Randy berjalan mendekat dengan sangat hati-hati, takut jika mereka juga orang-orang jahat. Dini mengeratkan tangan di punggung Randy. Meski kini mereka menemukan orang, tetap saja dia takut jika orang-orang tersebut juga komplotan yang sama. Permisi, ucap Randy sungkan. Mereka berbalik, menatap ke arah Dini dan Randy yang terlihat berantakan itu. Apa kami boleh beristirahat di sini? Kami sans berlari sangat jauh. Kami lelah, istri saya juga kakinya terkilir. Randy memberanikan diri meminta tumpangan untuk istirahat. Loh, memangnya dari mana, Dek? Tanya salah satu bapak. Kami dari Jakarta, kami sedang berlibur dan berkemah di hutan pinus. Terus tadi istri saya ingin buang air kecil, tapi toiletnya rusak. Jadi cari toilet di tempat lain, tapi kami malah bertemu dengan 4 orang begundal. Mereka mabuk, mereka menggoda istri saya. Jadi saya melawan, tapi mereka malah murka. Jadi kami melarikan diri, dan kami gak tahu tempat apa saja yang kami lalui selama dikejar-kejar. Yang kami ingat hanya kebun teh. Randy menceritakan kejadian yang mereka alami. Ya Allah, itu pasti si Sobri dan teman-temannya yang berulah lagi. Dasar kurang kerjaan, selalu saja mengganggu pendatang, umpat salah seorang dari mereka. Ayo deh, masuk saja, istirahat di sini. Ajak yang lainnya. Dini dan Randy masuk ke dalam pos. Dini mengerang kesakitan, kakinya benar-benar sakit. Melihat Dini dan Randy yang tampak kacau itu, mereka memberikan keduanya minum. Nafas Randy yang sejak tadi tak teratur itu, mulai normal kembali. Kalian seharusnya jangan berhadapan dengan mereka. Mereka memang sering berbuat onar. Mereka itu pemabuk. Mereka bukan hanya mengusili pendatang. Kadang mereka juga mengusili warga. Kalau kalian bertemu dengan mereka, harusnya diam saja. Jangan diladeni.
Tutur Bapak berpeci putih dan berkumis tebal. Ya, mereka itu berbahaya, Dek. Gak jarang mereka menyakiti orang lain kalau sedang mabuk begitu. Timpa Bapak berambut gondrong. Tapi mereka menggoda istri saya, Pak. Saya gak terima. Mereka juga menyentuh dagu istri saya. Itu sama dengan mereka melecehkannya. Saya sudah siap untuk melawan mereka. Tapi istri saya malah mengajak kami untuk kabur. Makanya kami kabur dan dikejar-kejar. Jelas, Randy. Kasihan, padahal kalian pendatang, tapi sudah mendapat pengalaman yang kurang baik di sini. Tolong dimaafkan ya, warga di sini baik kok. Hanya para pemabuk itu memang begitu. Tutur Pak Kumis. Coba buka sepatunya, pinta Pak Kumis. Randy membukakan sepatu Dini. Mengangkat sedikit celananya ke atas. Mereka memperhatikan kaki Dini yang terkilir itu. Tampak hijau akibat memar. Ketika disentuh, Dini meringis. Mal, panggil Mengkosim. Bilang saja saya yang suruh. Perintah Pak Kumis kepada Pak Gondrong yang bernama Jamal. Muhun, jawab Pak Jamal. Maaf, di sini kantor polisi di mana? Tanya Randy. Lumayan jauh lagi. Ini mah perkampungan atuh. Kalau ke kantor polisi mah jauh. Jawab Pak Kumis. Saya tadi melukai salah seorang dari mereka, Pak. Saya memukuli kepalanya dengan botol yang mereka bawa sebanyak 2 kali. Apa saya akan kena pidana? Tanya Randy lagi. Enggak, gak usah cemas ya. Kalian kan korban. Dia juga gak akan berani melapor. Soalnya dia juga punya banyak kasus. Yang ada malah dia yang akan dipenjara. Jelas Pak Kumis. Alhamdulillah. Ucap Randy tenang. Tak lama kemudian, Pak Jamal datang membawa seorang pria tua bernama Mengkosim, yang dikenal sebagai tukang pijat urut refleksi di kampung tersebut. Dia didatangkan untuk membantu mengobati kaki Dini yang terkilir itu. Kaki Dini dipegang oleh orang tersebut. Randy mendekap Dini, tangan Dini mencengkeram sweater Randy. Siap ya, rileks saja. Jangan terlalu tegang, sakitnya hanya sebentar. Ucap Pak Kosim pada Dini. Dini menganggukkan kepala, bersiap untuk menerima sakit dari sentuhan Pak Kosim. Perlahan-lahan kaki Dini diurut. Gadis itu meringis, tangannya mencengkeram sweater Randy. Lama-lama semakin sakit, ketika kakinya diputar-putar untuk melemaskan otot-otot kaki Dini. Argogi, sakit kak? Dini berteriak kesakitan. Randy langsung menutup mulut Dini dengan tangannya. Sabar-sabar, sakitnya cuma sebentar kok. Randy mengusap-usap kepala Dini. Pak Kosim masih melakukan tugasnya. Dini terus menjerit tanpa suara, dengan mulut yang dibekap Randy. Cukup lama mengerjai kaki Dini, Pak Kosim akhirnya selesai dengan tugasnya. Dini pun berkeringat banyak, hingga membasahi bagian dalam sweaternya. Sudah, insyaallah besok sembuh. Ucap Pak Kosim. Terima kasih Pak, ucap Randy. Sama-sama, jawab Pak Kosim ramah. Selesai ditangani, Dini menjadi lemas. Randy pun tak kalah lemas darinya. Kakinya juga agak sakit. Randy dan Dini berbaring di pos itu saling berpelukan. Keduanya tertidur sangat nyenyak. Padahal udara malam sangat dingin. Mal, ambilin selimut di rumah saya. Bawa ke sini. Kasihan mereka kedinginan. Perintah Pak Kumis pada Pak Jamal. Muhun, jawab Pak Jamal sembari berlalu. Kasihan ya. Ada-ada saja kelakuan si Sobri. Selalu bikin malu nama tempat kita. Ucap peronda lain. Iya, kudu nama di penjara eta si Sobri teh. Meresahkan. Timpal yang lainnya. Mereka pun menceritakan dengan topik si Sobri. Pria pemabuk yang mengejar-ngejar Dini dan Randy juga teman-temannya. Pak Jamal kembali dengan membawakan selimut, lalu menyelimutkannya pada kedua sejoli yang baru bisa tidur itu. Mereka membiarkan keduanya tertidur. Mereka menjaga keduanya sambil meronda. Pulang. Din, Ran, bangun. Udah siang? Habibi membangunkan keduanya yang masih terlelap tidur di pos kamling. Dini dan Randy terbangun. Mereka tidur terlalu nyenyak, sehingga tak menyadari jika hari sudah beranjak. Dini mencet matanya sambil duduk. Din, lo gak apa-apa? Suara Riri berhasil mengejutkan Dini yang masih merasa ada di alam mimpi. Dini membuka matanya. Yang terlihat olehnya untuk pertama kali adalah wajah Riri, sahabatnya. Riri, ucap Dini seolah tak percaya bisa melihat Riri lagi. Iya, ini gue Din.
Jawab Riri. Riri, lo beneran Riri kan? Riri sahabat gue. Ini bukan mimpi kan? Dini meraba-raba wajah sahabatnya, memastikan itu memang Riri. Iya, ini gue Dini, Riri Marisha Halim, sahabat lo. Jawab Riri meyakinkan. Dini memeluk Riri dan menangis di pelukan Riri setelah apa yang dialaminya semalam. Dini merasa sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan Riri. Semalam Dini merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Tetapi Tuhan Maha Baik. Dini akhirnya bisa selamat dari kejaran orang-orang jahat. Gue takut Eri, mereka menyeramkan. Dini mengadu pada Riri. Cup, udah gak usah takut ya. Sekarang lo aman. Riri mengelus rambut panjang Dini. Gimana kalian bisa nemuin kita? Tanya Randy pada Habibi. Semalam, karena kalian gak balik juga ke tenda, kita cemas. Riri ngajak gue buat susul kalian ke toilet. Tapi ternyata toiletnya rusak. Kita cari kalian ke tempat yang lebih jauh di luar area hutan. Cukup lama kita cari kalian sambil manggil-manggil kalian juga. Tapi tetap gak ketemu. Kita udah putus asa. Riri udah nangis. Gue jadi bingung. Pas itu gak sengaja kita berpapasan sama 4 orang cowok. Mereka marah-marah. Yang satunya megangin kepala. Terus dari percakapan mereka itu, gue dengar tentang bocah-bocah atau apalah semacamnya. Katanya sepasang gitu. Dari situ gue yakin kalau yang mereka maksud itu adalah kalian. Makanya gue sama Riri pergi ke pos satpam terdekat. Kita laporin kalau kita kehilangan teman. Meskipun susah dicari. Karena yang gue ingat cuma dengar kebun teh yang mereka bahas. Jadi gue minta bantuan buat telusuri dari kebun teh ke perkampungan sini. Dan akhirnya gue berhasil nemuin kalian pagi ini. Habibi panjang lebar menceritakan tentang perjalanannya mencari Dini dan Randy. Alhamdulillah, gue gak nyangka juga sih kita masih bisa selamat. Soalnya mereka semua itu garang. Gue sama Dini terus dikejar-kejar meskipun udah lari sejauh yang kita bisa. Ngumpet pun percuma. Randy sangat lega, karena Habibi dan Riri telah menemukan mereka. Gue bersyukur lo baik-baik aja, Ren. Gue khawatir banget kalian kenapa-kenapa. Habibi menepuk pundak Randy. Thanks ya bro, kalian peduli sama kita. Ucap Randy berterima kasih. Sama-sama. Itulah gunanya sahabat. Jawab Habibi tulus. Hari itu juga, keempat remaja itu pergi dari daerah tersebut untuk pulang ke Jakarta, setelah sebelumnya berpamitan kepada warga yang telah menolong dan juga berterima kasih pada mereka. Habibi dan Riri duduk di kursi depan. Sementara Dini dan Randy duduk berdua di belakang. Mereka kembali tertidur di dalam mobil. Randy dan Dini saling mendekap, tangan mereka saling berpegangan, seolah tak mau terpisah. Kasihan, pasti ngantuk banget. Semalaman mereka lari-larian. Dini juga kakinya terkilir, kasihan banget mereka. Riri menoleh ke belakang, melihat pasangan itu yang tertidur nyenyak kembali. Aku juga ngantuk, semalam kan kita nggak tidur. Tapi kasihan juga kalau Randy harus nyetir. Dia lebih ngantuk daripada aku. Jawab Habibi. Kakak harus kuat ya. Kalau kakak ngantuk berhenti dulu. Jangan maksain. Riri menyemangati Habibi. Tangan kanannya menggenggam tangan kiri Habibi. Habibi tersenyum. Apapun akan dilakukannya demi Riri. Meski harus menyetir dalam keadaan ngantuk sekalipun cilah. Bucin. Menjelang sore, mobil Randy tiba di depan rumah Riri. Mereka sudah menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai di kota tempat tinggal mereka. Dini dan Randy dibangunkan. Karena Randy harus mengambil alih menyetir untuk mengantarkan Habibi pulang ke rumahnya. Habibi terlebih dulu mengantar Riri hingga pintu rumahnya. Habibi meminta maaf untuk liburan yang kurang menyenangkan itu. Dia berjanji akan mengajak Riri berlibur ke tempat lain di lain waktu. Setelahnya, Habibi masuk kembali ke dalam mobil. Duduk di kursi belakang bertukar dengan Dini dan Randy. Randy melajukan mobilnya. Tujuan pertama adalah rumah Habibi, lalu mereka akan pulang ke rumah dan beristirahat sepuasnya. Setibanya di rumah, Dini dan Randy langsung membantingkan tubuh mereka di sofa. Liburan yang dibayangkan akan menyenangkan, malah berubah menjadi ngeri. Randy dan Dini belum bisa melupakan kejadian tadi malam, yang telah berhasil membuat mereka lari meresan di tengah malam. Kakak lapar gak? Tanya Dini. Perut Dini keroncongan. Sejak pagi belum memakan apapun. Tadi mereka langsung pulang tanpa mencari makanan dulu. Lapar, tapi meos. Jawab Randy malas. Aku masak seadanya aja ya.
Kan belum belanja. Dini beranjak. Iya gak apa-apa, jawab Randy. Dini pergi ke dapur dengan jalannya yang masih agak pincang. Randy kira Dini sudah benar-benar sembuh. Ternyata belum sembuh sepenuhnya. Randy menyusul Dini ke dapur dan melarang Dini untuk memasak. Kenapa? Tanya Dini yang baru saja akan membuka pintu kulkas. Enggak usah masak. Gue pergi beli aja keluar. Kaki lo masih sakit kan? Istirahat aja. Jawab Randy. Enggak terlalu sakit kok. Cuma kalau kakinya ditapakin ke lantai ya sakit. Gak usah belilah. Lagian kakak juga capek semalaman gendong aku terus. Dini menolak karena dia rasa kakinya tak terlalu sakit. Dia bisa memasak. Toh menurutnya memasak itu menggunakan tangan, bukan kaki. Ya udah, lo duduk aja di meja makan, biar gue yang masak ya. Randy mendudukkan Dini. Memangnya kakak bisa masak? Tanya Dini tak yakin. Selama ini Randy tak pernah memasak. Mana mungkin dia bisa memasak? Bisa kok, tenang aja. Gue sering lihat mama masak. Kalau cuma telur dadar mah gampang. Jawab Randy yakin. Dini mengalah saja. Dia membiarkan Randy memasak sendiri sesuai keinginannya. Dini memperhatikan suaminya itu. Ternyata Randy masih bisa diandalkan dalam hal ini. Telur dadar buatan Randy sudah jadi. Dia menyajikannya pada Dini. Dini menahan tawa. Hasil masakan Randy di luar ekspektasi. Telurnya agak gosong. Kuning telurnya pun masih cair. Dini ingin tertawa. Tapi jika tertawa sama saja menghina masakan suaminya yang sudah bersedia setulus hati itu. Cicipi, enak gak? Pinta Randy. Dini mengambil sendok dan memotong telur dadar buatan Randy, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ketika telur itu mengenai lidahnya, Dini langsung menutup mulut. Matanya melotot. Kenapa? Tanya Randy pada Dini. Dini berlari ke arah wastafel dan memuntahkan telur itu dari mulutnya. Kemudian segera berkumur. Kenapa? Telurnya gak enak? Tanya Randy. Kakak coba sendiri aja deh. Takut dibilang ngeledek kalau aku bilang jujur. Pinta Dini. Randy mencoba mencicipi telur buatannya. Dan hal yang sama dilakukannya. Dia juga memuntahkan telur itu dari mulutnya. Anjir, asin banget. Umpat Randy sambil menjulurkan lidahnya. Dini tertawa. Suaminya sudah mencicipi masakannya sendiri yang sangat asin. Kenapa gak bilang sih kalau asin? Randy masih merasa keasinan di lidah. Aku takut disangka ngejek, makanya suruh kakak cobain sendiri. Hehehe. Jawab Dini. Gagal ini mah. Beli aja deh. Randy bergegas pergi untuk membeli makan siang. Tak ada guna mencoba memasak, malah menyia-nyiakan bahan saja. Yang akhirnya telur dadar buatannya itu menganggur. Malamnya, Randy mengurut kakinya yang terasa sakit. Semalam dia berlari terus-menerus, hampir tanpa jeda, lalu berlari sambil menggendong Dini juga. Tentu saja kaki Randy menjadi sakit. Dini yang baru selesai mandi menghampiri suaminya yang selonjoran di kasur sambil mengurut kaki. Kakinya sakit? Tanya Dini. Iya, kayaknya gara-gara semalam lari meresan. Jawab Randy. Biar aku pijitin ya. Dini meraih kaki Randy dan mulai memijat juga mengurutnya. Din, sorry ya. Gara-gara semalam liburan kita jadi gagal. Randy meminta maaf. Kenapa harus minta maaf? Tanya Dini. Ya, soalnya lo pasti ngebayangin liburan kita akan menyenangkan. Tapi malah kejadian kayak gitu. Lo pasti masih trauma dikejar-kejar semalaman sama begundal-begundal brengsek itu. Jawab Randy. Enggak apa-apa kok kak. Yang terpenting kan kita selamat. Aku sama kakak bisa pulang dan kita bisa bersama terus. Aku udah bahagia banget kok bisa seperti ini. Tutur Dini tersenyum. Lain kali kita liburan keluarga ya. Kita ajak mama papa juga. Nginep di villa atau semacamnya. Randy ingin sekali menjalani liburan yang berkesan untuk mereka. Iya, lain kali. Kalau sekarang aku kan gak bisa kemana-mana lagi. Aku sibuk sama sekolah. Aku harus banyak belajar, jadi gak boleh keluyuran. Dini setuju, tetapi lain kali, tidak dalam waktu cepat. Dini memijat kaki Randy menggunakan minyak zaitun yang sering digunakannya untuk maskeran wajah. Dini begitu telaten mengurut kaki suaminya. Randy merasa sangat nyaman dengan pijatan Dini, hingga tak terasa matanya mulai mengantuk. Selama dipijat Randy tertidur pulas.
Dini membiarkannya. Setelah selesai memijat Randy, Dini menyelimuti suaminya itu, menatap wajah tampannya dan menciumnya. "Makasih, kakak selalu ada buat aku. Pengalaman semalam bisa menjadi kenangan yang gak akan terlupakan dalam hidupku," ucap Dini. Ya, pengalaman semalam itu memang menegangkan. Tetapi itu menjadi sebuah kenangan yang indah untuknya, di mana Randy selalu menggenggam tangannya dan melindunginya.